Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita, banyak pabrik di Tiongkok terpaksa ditutup di tengah sebuah krisis energi karena lebih dari setengah provinsi telah memberlakukan pembatasan penggunaan listrik. Pengurangan penggunaan listrik secara paksa bahkan berlaku untuk provinsi Jiangsu, Zhejiang dan Guangdong yang menghasilkan sekitar sepertiga produk domestik bruto Tiongkok. Simak berita selengkapnya. Pemerintah daerah memberlakukan aturan penutupan dalam upaya pemerintah daerah untuk memenuhi penggunaan energi dan target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh Beijing. Akibatnya beberapa perusahaan telah memangkas produksi sebanyak 50%, menambah gangguan rantai pasokan yang memang sudah ada. Situasi ini sangat merusak karena para eksportir berebut untuk memenuhi pesanan barang dagangan menjelang Natal. Tindakan lockdown COVID-19 sebelumnya mencakup penutupan banyak pabrik, mencegah pekerja migran pergi ke kota-kota untuk bekerja dan menutup pelabuhan-pelabuhan. Setelah gangguan tersebut selama 1,5 tahun, banyak perusahaan berharap bahwa pesanan Natal akan membebaskan mereka dari kelesuan ekonomi terkena pembatasan terbaru. Prospek ekonomi Tiongkok secara keseluruhan sudah cukup suram setelah lebih dari 1 tahun mengalami penurunan ekspor dan peningkatan pengangguran. Terganggu oleh sebuah potensi krisis kredit, sektor perbankan dan sektor real estate Tiongkok sama-sama menghadapi kemungkinan dampak dari gagal bayar utang oleh Evergrande. Evergrande merupakan salah satu pengembang properti terbesar di dunia dan berpotensi gagal bayar pinjaman yang sama dengan 2% produk domestik bruto Tiongkok. Tindakan keras lainnya oleh Xi Jinping juga membebani ekonomi seperti melarang pendidikan mencari keuntungan, sebuah langkah yang langsung menghilangkan 11 juta pekerjaan. Pembatasan baru oleh Xi Jinping terhadap perusahaan teknologi dan penghentian IPO Ant Group mengirimkan riak-riak melalui pasar saham karena investor tidak merasa pasti akan risiko dan potensi imbalan atau kekurangannya dalam berbagai investasi yang dulu mereka yakini adalah kuat. Pengurangan pengembalian dikombinasikan dengan sebuah peningkatan risiko perubahan yang sewenang-wenang dalam peraturan pemerintah dapat berarti pengurangan investasi yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan pengangguran dan sebuah perlambatan ekonomi. Pemadaman juga mengganggu industri manufaktur serta peleburan aluminium dan produsen tekstil. Bahkan pabrik pengolahan kedelai ditutup mengancam ketahanan pangan Tiongkok. Sekitar 160 perusahaan padat energi telah ditutup. Perusahaan lebih kecil yang terdaftar di bursa saham telah memberitahu para regulator bahwa mereka telah diperintahkan untuk memangkas produksi hingga setengahnya. Kekurangan global diperkirakan terjadi pada mainan tekstil dan suku cadang mesin. Sementara bahkan produsen iPhone diperkirakan akan mengurangi hasil produksi. Industri berat seperti produksi baja serta sektor-sektor hilir semuanya diperkirakan merasakan krisis tersebut, mendorong harga-harga lebih tinggi. Apple Inc. dan Tesla Inc. telah menghentikan produksi di beberapa fasilitas mereka di Tiongkok. Para analis di Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak dapat memprediksi kapan kemacetan rantai pasokan akan berakhir. Partai Komunis Tiongkok telah mengeluarkan pernyataan mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok berusaha menghindari pemadaman listrik memengaruhi perumahan. Meskipun janji Partai Komunis Tiongkok adalah sebaliknya, banyak pemadaman telah berdampak pada kehidupan warga negara biasa. Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang telah mengalami pemadaman selama berminggu-minggu. Guangdong meminta penduduk untuk menggunakan cahaya alami di dalam ruangan dan menahan diri untuk tidak menggunakan pendingin ruangan. Di Jiangsu, pabrik baja telah tutup dan lampu jalan dipadamkan. Beberapa perusahaan diberitahu untuk beroperasi selang-seling hari. Pemda memproyeksikan bahwa masalah tersebut akan bertahan hingga tahun depan. Pemda juga telah memperingatkan penduduk untuk mengantisipasi penghentian pasokan air secara berkala. Tiongkok, pencemar terbesar di dunia, telah menetapkan sebuah tujuan untuk menjadi netral karbon per tahun 2060. Dengan COP26 mendatang pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26, tampaknya Partai Komunis Tiongkok ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Partai Komunis Tiongkok mengalami perubahan iklim secara serius. Selain itu, Xi Jinping memusatkan perhatian untuk memiliki langit-langit biru saat Olimpiade musim dingin 2022. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan target pengurangan polusi yang kejam, di mana lebih dari setengah wilayah Tiongkok telah gagal dicapai. Sekarang Partai Komunis Tiongkok sedang meningkatkan penegakan hukum. Alasan lain untuk pemadaman adalah melonjaknya harga batu bara dan gas. Tenaga batu bara menyumbang 70% pembangkit listrik Tiongkok. Selama bertahun-tahun permintaan listrik Tiongkok telah tumbuh pada tingkat yang hampir sama dengan produk domestik bruto.
Sebagai bagian agenda iklimnya, Xi Jinping membatasi penambangan batu bara. Karantina karena pandemi telah meningkatkan permintaan yang terpendam, sementara penurunan investasi di sektor pertambangan mengalami penurunan pasokan batu bara. Akibatnya harga batu bara termal berjangka telah melonjak di Tiongkok karena produksi melambat sesaat sebelum musim dingin. Selain mengurangi produksi batu bara setempat, Partai Komunis Tiongkok melarang pengiriman batu bara dari Australia karena sebuah pertikaian politik. Beijing dapat mengatasi defisit tersebut dengan meningkatkan impor batu bara dari Mongolia, tetapi ekspor batu bara Mongolia ke Tiongkok sebenarnya menurun karena pembatasan yang meningkat di perbatasan Tiongkok. Harga batu bara global meningkat, sementara perusahaan utilitas Tiongkok dapat menagih para pelanggan untuk listrik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, menyebabkan sebuah kekurangan daya listrik. Jika harga listrik diizinkan untuk menyesuaikan dengan tingkat pasar, Beijing khawatir bahwa biaya listrik meningkat dan kenaikan harga bahan mentah akan menaikkan harga grosir barang-barang Tiongkok, membuat barang-barang Tiongkok menjadi kurang kompetitif. Selain itu, hal ini akan membuat Tiongkok menjadi sebuah tempat yang kurang menarik bagi perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan manufakturnya. Kekurangan daya dan gangguan rantai pasokan yang dihasilkan di Tiongkok adalah tidak konsekuensi yang sama sekali tidak dapat dihindari dari kekuatan pasar. Sebagian besar masalah tersebut disebabkan oleh dan diperburuk oleh keputusan kebijakan yang buruk dari Partai Komunis Tiongkok. Sekarang orang-orang dari Tiongkok, Amerika Serikat dan seluruh dunia akan melihat peningkatan pengangguran, gangguan rantai pasokan, kekurangan produk, ekonomi yang melambat dan harga yang lebih tinggi. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.